Halo, selamat siang anak-anak semua. Jumpa lagi di acara PA Anak Geri Bandung. Dan hari ini kita mau melanjutkan eksposisi kitab Matius dengan tema pengutusan para rasul. Kalau minggu lalu, anak-anak masih ingat nggak temanya apa? Bagaimana Tuhan memanggil 12 rasul. Hari ini mau membicarakan pengutusan rasul-rasul yang sudah Tuhan pilih. Emang Tuhan utus untuk melakukan apa ya? Nah, kita sama-sama dengar ya hari ini. Sebelum kita melanjutkan, kita sama-sama latih lagu yang akan kita nyanyikan hari ini. Judulnya Utus Aku Dalam Misimu. Lagu ini juga ditulis oleh Bapak Pendeta Stephen Tong tahun 1981 ketika dia ada di Singapura. Coba kita latih lagu ini ya, satu kali saja. Ibu guru mau kasih sedikit keterangan, penjelasan dari lagu ini ya. Waktu lagu ini katanya, utus aku dalam misimu, oh Tuhanku, nyatakan kehendakmu, pakaiku sebagai alatmu, gar insanmu dengar Injil Kristus. Nah, kalimat berikutnya, dekat jauh, ku mau turut perintahmu. Di sini Patong kasih notnya paling tinggi. Di mi tinggi, dekat jauh, ku mau turut perintahmu. Ya, aku mau diutus sampai jauh kemanapun Tuhan utus aku. Kemanapun Tuhan suruh aku pergi. Tempat jauh sekalipun, aku mau. Ya, lalu berikutnya, mudah atau susah. Memang nadanya ini susah ya anak-anak. Karena menunjukkan mudah atau susah ya. Tapi baik mudah. Pekerjaan Tuhan yang Tuhan persiapkan mudah atau susah, ada tantangan apapun, aku mau tempuh, aku mau melakukan apa yang Tuhan suruh untuk aku lakukan. Yuk kita latih lagu ini sekali lagi. Utus aku dalam misimu, oh Tuhanku, nyatakan kehendakmu, pakaiku sebagai alatmu, gar insanmu dengar Injil Kristus, dekat jauh ku mau turut perintahmu, mudah atau susah Tuhan jalanmu ku tempuh, utus aku dalam misimu, oh Tuhan dengar lagu yang sangat indah. Nah, mari kita sama-sama berdiam diri, bersaat teduh sejenak sebelum kita melanjutkan pendengaran akan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Saat ini kami mau berdoa, bersyukur, berterima kasih karena Engkau telah memberikan hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, terutama di gerakan Reform ini. Dan terutama Bapak Pendeta Stephen Tong, yang sejak muda Tuhan panggil dan sampai sekarang tetap setia mengabarkan Injil, melayani Tuhan, walaupun usia tidak muda lagi. Biarlah Engkau yang terus pakai Bapak Pendeta Stephen Tong di dalam pelayanan, di dalam hidupnya tahun-tahun ke depan. Sementara itu kami juga berdoa untuk kami masing-masing, setiap anak-anak ini. Biarlah Tuhan mengaruniakan, menganugerahkan setiap anak-anak di zaman ini. Tuhan bangkitkan juga menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Yang waktu Tuhan panggil,
mau merespon. Waktu Tuhan panggil, mau segera taat. Walaupun waktu Tuhan panggil, mungkin ada hal-hal tantangan, ada kesulitan yang harus dihadapi. Tolong kami, mampukan kami, sertai kami. Tolong dalam pemberitaan Tuhan hari ini, firman Tuhan hari ini, lembutkan hati kami Tuhan, supaya waktu firman Tuhan disampaikan, waktu Tuhan berkata pada setiap kami boleh menerima kebenaran itu dengan hati yang lapang, hati yang luas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita sebelum melanjutkan mau mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan lagu Utus Aku Dalam Misimu. Kita nyanyikan satu kali. Aku dalam misimu, oh Tuhanku, nyatakan kehendak-Mu. Pakaiku sebagai alat-Mu, kerinsan-Mu dengar Injil Kristus. Dekat jauh ku mau turut perintah-Mu, mudah atau susah Tuhan jalan-Mu ku tempuh. Utus aku dalam misimu, oh Tuhan terimalah seruanku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami hari ini datang mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak Tuhan dan kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami untuk hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bagaimana kami boleh memahami firman Tuhan itu dengan benar. Berbelas kasihlah kepada Ibu Febi yang menyampaikan firman, kiranya Tuhan berikan kuasa kepadanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekalian, kita sudah membahas dari Matius pasalnya yang ke-10. Minggu lalu kita sudah dengar bagaimana Yesus memilih murid-muridnya. Ada berapa murid yang Yesus pilih? Ada 12 ya murid-murid yang di lingkaran dalam Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus pilih. Nah anak-anak sekalian, setelah Yesus memilih murid-muridnya, Yesus mengutus murid-muridnya. Jadi murid-murid itu dipilih untuk mereka mengerjakan sesuatu. Mereka dipilih untuk diutus oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, mereka diutus ngapain sih? Coba ya Ibu bacakan dari Matius pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-15. Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Anak-anak sekalian, Yesus menyuruh murid-muridnya pergi mengabarkan Injil ke orang Yahudi. Yesus katakan jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, jangan pergi ke bangsa lain, tapi kamu harus menginjili ke orang Yahudi dulu. Nah, kenapa ya harus ke orang Yahudi dulu? Karena anak-anak sekalian, Injil pertama-tama diberitakan kepada orang Yahudi.
Murid-murid gak boleh pergi ke orang non-Yahudi, mereka harus berfokus ke orang Yahudi karena keselamatan diberikan lewat Israel kepada bangsa-bangsa lain. Jangan sampai bangsa Yahudi sendiri itu terlewatkan. Karena banyak orang Yahudi saat itu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun mereka tahu di dalam perjanjian lama, mereka sudah pernah baca perjanjian lama, mereka tahu Mesias akan datang, tapi mereka belum percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Banyak orang-orang Yahudi yang masih terhilang katanya. Karena itu Yesus berkata, kamu harus menginjili mereka dulu. Jangan ke bangsa lain. Kamu harus menginjili ke mereka dulu. Karena Tuhan ingin memberikan keselamatan lewat bangsa Israel. Mereka harus percaya kepada Tuhan dan lewat Israel Tuhan Yesus akan memberikan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Anak-anak sekalian, menarik ya. Yesus juga mengatakan, kamu boleh melakukan mujizat-mujizat dalam penginjilan. Apa aja mujizatnya? Tadi kalian sudah dengar ya, wah bisa menyembuhkan orang sakit, lalu bisa mengusir setan-setan, lalu bisa membangkitkan orang mati. Mereka bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi ya anak-anak ya, kenapa ya mereka diberikan kuasa seperti itu? Apakah supaya ditunjukkan bahwa kami ini murid-murid Yesus, kami ini hebat, kami bisa loh sembuhkan orang sakit. Coba kalau ibu kasih kalian super power, ibu kasih kalian kuasa yang besar untuk kalian bisa memindahkan gunung. Kira-kira kalian akan gunakan untuk apa? Aku akan gunakan untuk memamerkan, lihat tuh. Gunung Himalaya yang besar, yang paling tinggi di dunia itu bisa aku pindahkan. Wah hebat ya, karena saya bisa pindahkan gunung. Tapi anak-anak sekalian, Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya bukan untuk memamerkan diri mereka yang hebat, bukan. Karena sekali lagi ya, mujizat-mujizat yang ada di dalam Alkitab adalah sebagai pendukung dari pesan tentang kerajaan Allah. Kalian masih ingat? Waktu Yesus melakukan mujizat, semua mujizat itu bukan menunjukkan Yesus adalah orang yang hebat, sang pembuat mujizat, sang pembuat sulap, bukan. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan adalah untuk menyatakan pesan yang penting. Ingat, waktu Yesus menyembuhkan mata orang buta, Yesus ingin menyampaikan pesan bahwa semua manusia ada di bawah kegelapan dosa. Semua manusia binasa di dalam kegelapan dosa. Karena itu hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa memberikan terang. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa membebaskan manusia berdosa dan membawa mereka kepada terang yang sejati. Maka waktu Yesus menyembuhkan mata orang buta, Yesus ingin mengajarkan bahwa akulah Mesias yang diutus oleh Tuhan itu. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak akan binasa. Kalau kamu percaya kepadaku, maka matamu akan dibuka. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan dibebaskan dari kegelapan. Jadi anak-anak sekalian, mujizat-mujizat yang dilakukan itu adalah sebagai pendukung dari pesan yang harusnya murid-murid sampaikan. Apa sih pesan yang mereka sampaikan? Yesus berkata, sampaikan kepada mereka, beritakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Maksudnya apa ya kerajaan sorga sudah dekat? Maksudnya adalah Mesias sudah datang. Dan sebentar lagi Mesias akan menjalankan seluruh karya keselamatan seperti yang dinyatakan di dalam perjanjian lama. Jadi orang-orang Israel itu taunya adalah kalau Mesias datang berarti Tuhan sudah dekat. Tuhan akan segera datang. Kerajaan Allah akan dinyatakan. Kalian ingat orang-orang Israel itu pikir ya di dalam perjanjian lama dikatakan Mesias akan datang, Mesias akan datang. Mesias datang ngapain? Mesias datang akan mendirikan kerajaannya. Di dalam perjanjian lama, waktu Daud berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku ingin membangun bait Allah untukmu. Lihat kerajaanku besar sekali, tapi kok rumah Tuhan cuma di kemah yang kecil. Aku mau buat rumah Tuhan jadi besar, menjadi bait Allah yang luas, menjadi bait Allah yang megah untuk Tuhan. Bait Allah yang diselubungi dengan emas yang indah untuk Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Daud bukan kamu yang akan mendirikan rumah bagiku. Kamu gak usah repot-repot, bukan kamu yang bikin rumah bagiku. Nanti anak kamu yang akan bikin. Tapi Tuhan berkata, tapi aku akan membangun rumah buat kamu. Rumah apa? Katanya Tuhan, melalui keturunan kamu akan ada Mesias yang lahir. Akan ada Raja yang memerintah seluruh dunia dengan kerajaan yang tak akan berakhir. Dengan kerajaan Allah, dengan kerajaan sorga yang akan kekal selama-lamanya.
Jadi orang Israel tuh taunya, oh Mesias akan datang, maka kerajaan Allah akan segera datang. Kami akan segera dibebaskan dari penjajahan-penjajahan ini. Kami akan segera dibebaskan dari bangsa Romawi ini. Kami akan menjadi bangsa yang bebas. Kami akan punya kerajaan lagi. Siapa yang memerintah? Mesiaslah raja kami. Jadi anak-anak sekalian, Yesus berkata kepada murid-murid, kabarkanlah kepada orang Israel. Kasih tahu apa? Kerajaan sorga sudah dekat, Mesias sudah datang. Dan Tuhan sebentar lagi akan mengadakan pertarungan yang hebat. Pertarungan apa? Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah melawan dosa. Yesus akan segera mati di kayu salib dan akan membebaskan manusia dari dosa. Yesus berkata, kerajaan Allah sudah dekat, kasih tahu kepada mereka semua. Dan Yesus bilang, untuk membuktikan kepada orang-orang yang mendengar, kamu boleh melakukan mujizat-mujizat. Mujizatnya adalah ya tadi ya, bisa membebaskan orang dari kuasa setan ya, ada yang kerasukan setan boleh dibebaskan, lalu ada yang sakit boleh disembuhkan, lalu ada yang mati bisa dibangkitkan. Jadi sekali lagi anak-anak, mujizat-mujizat yang ada itu adalah untuk mendukung pesan yang penting. Bukan untuk menunjukkan bahwa kami hebat ya, bisa punya kekuatan super bikin mujizat. Bukan, tetapi untuk sebagai pendukung dari apa yang mau disampaikan mereka, yaitu kerajaan Allah sudah dekat. Nah lalu anak-anak sekalian, Yesus juga berkata kepada mereka, murid-murid kalian jangan membawa bekal, jangan bawa baju 2 helai, jangan bawa kasut, jangan bawa tongkat. Nah anak-anak sekalian, kok gitu ya? Biasanya kalau kita mau pergi, misalnya kita mau pergi liburan ya, kita mau kemana? Misalnya mau ke Bali. Pasti kita akan bawa koper. Isi kopernya apa? Oh kopernya kosong. Gak mungkin. Pasti kita akan isi baju, ada beberapa pasangnya, baju atasan, lalu ada celana, ada rok, kita bawa ya. Lalu kita bawa apa? Bawa alat mandi, bawa sikat gigi, kita bawa handuk, kita bawa seluruh perlengkapan yang nanti akan saya pakai untuk bertahan hidup di Bali. Kenapa saya harus bawa? Iya dong kalau saya gak bawa baju, nanti saya gak ganti baju. Bagaimana kalau baju saya kotor? Bagaimana kalau baju saya basah kehujanan? Bagaimana kalau baju saya rusak? Saya mesti ada ganti baju. Makanya kita selalu membawa perlengkapan. Kalau anak-anak pergi sekolah, kalian pasti bawa tas kan? Di dalam tas ada isi apa? Ada buku pelajaran. Ada kaleng pensil ya, ada kotak pensil. Ada pensilnya, ada pulpennya, ada penghapusnya. Kita bawa seluruh perlengkapan, ada penggaris. Lalu kita juga bawa botol minum. Mama juga kadang bilang, ayo bawa bekal ya, bawa makanan dari rumah. Supaya waktu makan siang, kamu bisa makan yang sehat, kamu bisa makan, kamu bisa bertahan hidup di sekolah dengan baik. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita mau berpergian ke suatu tempat, kita selalu akan packing barang. Kita selalu akan bungkus-bungkus barang untuk kita bisa bertahan hidup di tempat yang kita mau pergi. Atau kalian mau pergi camping, kalian harus pakai baju-baju yang hangat, harus bawa jaket yang banyak supaya bisa hangat, bisa bertahan hidup di sana. Tapi anak-anak sekalian, di sini Yesus katakan kepada murid-murid, kamu pergi penginjilan, tapi jangan bawa baju 2 helai. Loh, nanti kalau baju saya kena hujan, basah, saya kedinginan, bagaimana? Lalu Yesus katakan, jangan bawa kasut. Loh, kalau kasut saya putus, jadi orang zaman dulu tuh pakainya kasut ya, sendal yang ada tali-talinya semua sampai ke kaki. Nah kalau kalian bayangkan, nanti kalau talinya putus gimana? Kalau kasut saya rusak, bagaimana? Saya tidak ada ganti, saya gak pakai apa-apa. Lalu dikatakan jangan bawa tongkat. Anak-anak sekalian pada zaman itu ya, tongkat itu tuh peralatan yang sangat penting waktu kalian jalan. Kalian perlu untuk menuntun kalian jalan, atau kalian perlu untuk mengusir sedikit ya binatang-binatang. Kalau misalnya kalian di jalan-jalan yang susah, tongkat itu sangat kepakai. Bahkan kalau ada binatang yang mau mendekati kalian, kalian bisa melawan ya dengan tongkat. Tapi kata Yesus jangan bawa tongkat. Loh, jangan bawa tongkat, jangan bawa kasut. Jangan bawa baju berapa helai. Oh berarti bawa uang boleh, nanti bisa beli baju di sana. Kata Yesus jangan bawa emas, jangan bawa perak, jangan bawa tembaga. Loh kami gak boleh bawa apa-apa. Ini kosong semua, gak boleh bawa uang, gak boleh bawa apa-apa. Bagaimana kami mau menginjili ke desa yang kami gak kenal, ke kota yang kami gak tahu. Bagaimana kami bisa menginjili dengan tidak bawa apa-apa. Nah anak-anak sekalian, di sini Yesus mau mengajarkan kepada murid-murid untuk bergantung kepada Allah. Waktu mereka melayani Tuhan, jangan bergantung kepada keperluan mereka sendiri. Jangan bergantung kepada barang-barang mereka sendiri. Tapi bergantunglah kepada Allah. Bersandarlah kepada Allah. Tuhanlah yang akan menyertai mereka. Anak-anak sekalian, ini mirip sekali dengan waktu Tuhan mengutus Abraham.
Tuhan memanggil Abraham dan Tuhan bilang, Abraham, kamu pergi. Hah, pergi kemana Tuhan? Ke negeri yang akan kutunjukkan. Loh, anak-anak, kalau sekarang kita tahu Abraham disuruh kemana sih? Abraham disuruh ke Kanaan. Tapi kalau misalnya kita jadi Abraham saat itu belum baca Alkitab, apakah kita tahu? Misalnya ya, ibu suruh kalian pergi. Ayo kamu pergi. Pergi kemana bu? Pokoknya pergi aja. Loh, pergi kan butuh arah. Buka pintu rumah mau ke kiri atau ke kanan. Ibu bilang, pokoknya nanti ibu yang pimpin. Ke negeri yang ibu janjikan. Loh, kalian kira-kira akan bingung gak ya? Bawa apa ya kalau gitu ya, saya perlu bawa tisu yang banyak misalnya. Atau perlu bawa baju yang banyak. Perlu bawa ini itu yang banyak. Tapi saya tidak tahu tempatnya. Nah anak-anak sekalian, demikianlah Abraham saat itu. Abraham tidak tahu harus kemana. Tetapi Tuhan berkata, aku yang akan menuntun kamu. Dan kita melihat dari cerita Abraham, kita tahu bahwa Abraham itu bersandar kepada Tuhan. Dia bergantung kepada Tuhan. Dia ikut kemana saja Tuhan suruh. Waktu Tuhan suruh bilang, Abraham ayo kita jalan. Wah Abraham susun semua tenda ya. Bilang kepada pegawai-pegawainya, ayo semua susun tenda, pasang, tutup semua ya. Kita mau pergi. Ayo domba-domba semua digiring, dikumpulkan dulu. Kita mau pergi lagi. Ayo semua ya anak-anakku, semua pembantu-pembantu di rumah. Siap-siap bergegas. Kita mau pergi. Mereka bilang mau pergi kemana Tuhan? Pokoknya pergi. Tuhan suruh bergerak sekarang. Wah mereka langsung beres-beres semua. Dan mereka pergi. Nanti Tuhan bilang Abraham sekarang tunggu di sini sebentar. Wah begitu tunggu. Ayo semua pegawai-pegawai buka semua tenda ya. Disiapkan lagi. Pasang semua itu peralatan-peralatan. Dan mereka menginap di sana. Jadi anak-anak sekalian. Abraham diajar untuk bergantung kepada Tuhan. Demikianlah juga murid-murid di sini. Waktu mereka disuruh menginjili, Yesus bilang jangan bawa apa-apa. Kenapa? Karena Yesus mau mengajar mereka untuk bergantung kepada Tuhan. Untuk bersandar pada Tuhan. Bagaimana cara kami hidup nanti di kota, di desa yang kami datang. Jangan takut, Tuhan yang akan menyertai mereka. Nah anak-anak sekalian, tapi ya bagaimana Tuhan menyertai kita? Anak-anak sekalian, Tuhan menyertai kita dengan banyak cara. Kalau anak-anak ingat orang Israel di padang gurun, mereka itu Tuhan suruh keluar dari Mesir dan mereka dibiarkan di padang gurun selama puluhan tahun. Anak-anak di dalam Alkitab dicatat ya, mereka itu berjalan terus di padang gurun, tapi kasut mereka tidak pernah rusak. Kok bisa ya? Ibu pakai sepatu dalam berapa tahun sudah rusak. Mereka Israel selama puluhan tahun kasutnya tidak rusak. Kenapa bisa begitu? Karena memang Tuhan memelihara mereka, kasut mereka tidak rusak. Bahkan dicatat ya, mereka tidak mati kepanasan di padang gurun. Kalian bayangkan ya, padang gurun itu kan kalau siang tuh panas sekali. Panasnya itu bukan cuma terik matahari doang, tapi ada angin yang bisa menghembus bersama dengan pasir-pasirnya. Panas sekali. Orang bisa mati kepanasan di padang gurun. Makanya mereka tuh biasanya harus bawa peralatan-peralatan ya untuk jalan di padang gurun. Tapi gak bisa tinggal di sana lama-lama. Karena itu udaranya sangat-sangat tidak enak. Kalau siang panas sekali. Terus kalau mau cari minum susah. Kalau mau cari makanan susah. Kalau malam dingin sekali. Jadi orang-orang di padang gurun itu serba salah. Kalau siang kepanasan. Kalau malam kedinginan. Dan kedinginannya itu bahkan bisa membuat mereka mati. Tapi anak-anak sekalian, orang Israel diajar Tuhan untuk bergantung pada Tuhan. Dan Tuhan memelihara mereka dengan banyak cara. Tuhan memberikan tiang awan untuk menudungi mereka supaya mereka gak kepanasan. Tuhan juga memberikan tiang api waktu malam untuk memberikan cahaya, untuk memberikan kehangatan pada mereka. Kalian bayangkan kalau malam-malam di padang gurun gelap, tidak ada apa-apa. Dan di sana banyak binatang-binatang berbisa loh. Ada ular berbisa, ada kalajengking berbisa. Ada binatang-binatang lain. Israel tuh bisa sangat terancam nyawanya. Mereka bisa mati dengan cepat. Tetapi Tuhan memberikan tiang api kepada mereka di malam hari. Memberikan cahaya kepada mereka. Memberikan kehangatan supaya mereka bisa bertahan hidup. Anak-anak sekalian, di sini juga dikatakan murid-murid diajar untuk bergantung kepada Tuhan waktu mereka menjalankan perintah Tuhan. Ini sebenarnya bisa membuat mereka gelisah. Gimana ya cara Tuhan menyertai kita ya? Saya disuruh pergi ke satu tempat, bagaimana ya? Nah anak-anak sekalian, Tuhan berkata juga pada mereka, waktu kamu sampai sebuah kota atau sebuah desa, kamu cari orang yang kamu rasa layak. Mungkin orang itu rumahnya cukup baik ya, orang yang cukup layak, jangan orang yang terlalu miskin misalnya gak bisa menghidupi kamu atau seterusnya. Cari orang yang cukup layak untuk kamu boleh masuk, boleh menginap di rumahnya.
Dan ketika kamu masuk ke rumah orang itu, kalau dia menerima kamu, maka kamu boleh tinggal di sana. Anak-anak lihat, Tuhan tidak bilang kepada mereka, gak usah ya bawa kasut, gak usah bawa baju berapa helai, nanti aku sertai. Sertainya gimana caranya? Pokoknya aku sertai. Lalu mereka bingung di sana mau ngapain. Tidak, Yesus berkata, aku akan sertai kamu. Waktu kamu sampai ke sebuah kota, cari rumah orang yang baik. Kamu masuk ke sana, kamu berikan salam. Nanti kalau dia terima, kamu boleh tinggal di sana. Bayangkan ya, dia tinggal di rumah orang itu gak bawa baju loh. Jadi kalau ganti baju gimana? Pinjam sama yang punya rumah. Yang punya rumah punya baju lebih, kasih pinjam mereka. Lalu, aduh kasutnya rusak waktu jalan, di tengah jalan rusak, diputus gimana? Yang punya rumah yang kasih kasut baru kepada mereka. Kalian bayangkan ya, Tuhan menyertai orang-orang yang melayani Tuhan sedemikian rupa. Tuhan pakai orang-orang di sekitarnya untuk memelihara orang-orang yang melayani Tuhan ini. Tuhan pakai orang-orang di kota-kota itu untuk memelihara murid-murid Tuhan yang sedang melayani Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, menarik juga ya. Yesus juga berkata, waktu kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Hah? Salam seperti apa? Salam maksudnya salam jabat tangan. Nah, anak-anak sekalian, pada zaman itu salam itu adalah seperti suatu hal yang sudah sangat biasa di Yahudi. Jadi mereka waktu memberikan salam biasanya mereka akan berkata, damai sejahtera turun atas kamu, atau ya shalom gitu ya, kepada orang-orang di sana. Dan kalau orang-orang yang menerima salam itu, mereka akan memberikan salam balik, yaitu damai sejahtera juga turun atas kamu. Jadi anak-anak sekalian, waktu orang ini dikatakan Yesus ya, waktu kamu masuk ke satu rumah, sampaikanlah salam itu kepada mereka. Maksudnya bukan cuma sekedar salam-salam biasa, orang Yahudi sudah biasa itu. Tapi yang dimaksudkan Yesus adalah, kamu katakan kepada mereka, damai sejahtera Allah turun padamu. Dan kata Yesus, kalau orang itu menerimanya, maka damai sejahtera Allah benar-benar akan turun kepada mereka. Jadi anak-anak sekalian, Yesus tuh mengajar murid-murid untuk bergantung kepada Dia. Dan Yesus juga mengajar murid-murid untuk mendoakan orang-orang yang Dia layani. Orang-orang yang mereka layani. Tapi kata Yesus ya, kalau orang itu tidak terima salammu, maka salam itu tidak turun atas mereka. Jadi kalau ada orang yang waktu murid-murid katakan ya, damai sejahtera turun atasmu, lalu orang itu gak mau terima, maka kata Tuhan, damai sejahtera Tuhan tidak akan turun ke atas orang itu. Nah, anak-anak sekalian, selain itu Yesus juga berkata, kalau kamu gak diterima, maka pergilah dari kota itu dan kebaskanlah debu. Nah, maksudnya apa ya? Yesus mengajarkan kepada murid-murid bahwa mereka itu adalah pemberita pesan Allah. Jadi mereka itu tugasnya adalah memberitakan pesan Allah. Memberitakan pesan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Tugas mereka bukan untuk mengubah hati orang. Jadi mungkin gak ada orang yang tidak menerima. Mungkin. Dan itu bukan kesalahan murid-murid. Jadi ya murid-murid itu bukan bilang, oh damai sejahtera turun atasmu. Lalu orang itu tidak terima. Wah berarti saya salah sampaikan salam. Bukan. Yesus katakan tidak. Tugas kamu adalah menjadi pemberita pesan Tuhan. Tugas kamu adalah menjadi pemberita Injil. Tapi yang bertugas mengubah hati orang, yang bertugas memberikan anugerah kepada seseorang adalah Tuhan. Bukan tugas kita. Anak-anak sekalian, dari sini kita bisa pelajari sesuatu hal. Waktu kita menginjili, kita tuh bisa berkobar-kobar, bisa dengan semangat menginjili. Tapi kita perlu ingat, bukan kita yang menyelamatkan seseorang. Bukan kita yang membuat seseorang bisa percaya kepada Yesus. Yang membuat hati seseorang bisa berubah dan menjadi percaya kepada Yesus hanyalah Tuhan. Kita punya tugas ngapain? Tugas kita adalah untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tugas kita adalah untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum mendengarkan Injil. Maka Yesus berkata ya, kalau kamu ditolak, jangan menjadi marah, tapi kebaskanlah debu. Maksudnya apa? Jangan menjadi dendam kepada orang yang tidak terima. Anak-anak sekalian, penolakan pada zaman itu gak tentu seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang waktu kita menginjili, orang yang tidak suka, orang menolak dengan cara apa? Ah udah kamu jangan ngomong gitu lagi, saya gak mau dengar. Kadang-kadang bisa begitu ya. Tapi pada zaman dulu itu sangat-sangat mengerikan. Orang yang memberitakan Injil, ketika mereka ditolak, mereka tuh ditolaknya dengan cara dianiaya kadang-kadang. Paulus sendiri waktu memberitakan Injil, dia malah dilempari batu. Bahkan dicatat ya, Paulus hampir mati dilempari batu. Karena dia ditolak penginjilannya. Paulus ditolak dengan cara dianiaya. Bahkan murid-murid Yesus yang lain juga waktu mereka memberitakan Injil, mereka ditolak dengan cara dianiaya. Nah anak-anak sekalian, kadang-kadang kalau kita sudah ditolak sedemikian, kita tuh bisa benci loh.
Kenapa? Karena loh saya kan niatnya baik. Saya kan mau menyampaikan Injil supaya kamu percaya Tuhan. Kok malah saya dilempari batu? Malah saya mau dibunuh mati gara-gara itu. Saya tuh mau berbuat baik loh sama kamu. Kenapa kamu jahat kepada saya? Kadang-kadang itu bisa membuat kita jadi benci, jadi marah kepada orang itu. Tapi Yesus mengatakan, kamu jangan dendam kepada mereka. Kalau kamu ditolak, kebaskanlah debu, kata Yesus. Kalau kamu ditolak, pergi saja, jangan dendam kepada mereka. Karena bukan kamu yang punya tugas mengubah hati seseorang. Yang bisa mengubah hati seseorang hanya Tuhan sendiri. Hanya Tuhan yang bisa memberikan anugerah supaya seseorang itu bisa percaya kepada Tuhan dan mereka itu bisa bertobat kepada Tuhan. Jadi anak-anak sekalian ingat, tugas kita adalah memberitakan Injil, bukan untuk menyelamatkan orang. Dan ketika kita ditolak oleh orang, maka jangan kita menjadi dendam, jangan kita menjadi marah kepada orang itu. Tapi kata Yesus, kebaskanlah debu, lupakanlah itu. Nah anak-anak sekalian, pada ayat terakhir juga dikatakan, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Anak-anak ingat gak Sodom dan Gomora itu kenapa sih? Ada apa sih yang terjadi di Sodom dan Gomora? Nah kalau kalian baca di dalam kitab Kejadian, kalian akan menemukan Sodom dan Gomora itu adalah kota yang sangat-sangat jahat. Kota yang sangat-sangat berdosa dan Tuhan marah sekali kepada kota Sodom. Maka waktu itu ada cerita ya, Tuhan menyuruh Lot dan keluarganya keluar dari Sodom. Tuhan bilang jangan toleh ke belakang ya, bawa kamu jalan aja terus menatap ke depan, nanti malaikat akan utus kamu, akan pimpin kamu. Jangan noleh ke belakang. Dan sayangnya ya istrinya Lot tuh menoleh ke belakang, lalu dia berubah menjadi tiang garam. Nah lalu Lot dengan 2 anaknya itu diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menurunkan api yang banyak, hujan api kepada Sodom dan Gomora. Itu adalah penghakiman yang sangat menakutkan. Kalian bayangkan ya, hujan api datang terus ke kota itu, menghanguskan seluruh kota itu, membasmi seluruh orang di kota itu. Seorang-orang mungkin berteriak, tolong, tolong. Tetapi semua dihanguskan oleh api. Kenapa? Karena mereka berdosa kepada Tuhan dan mereka tidak mau bertobat. Maka Tuhan menyuruh api itu turun menghancurkan mereka. Ini penghakiman yang sudah mengerikan sekali. Tapi Yesus katakan ya, orang-orang yang menolak Injil adalah orang-orang yang akan menghadapi penghakiman yang lebih mengerikan dari Sodom dan Gomora. Anak-anak sekalian, maksudnya apa? Maksudnya mereka yang tidak percaya kepada Yesus, mereka akan mendapatkan penghakiman yang kekal. Penghakiman yang selama-lamanya. Mereka akan berpisah dari Allah selama-lamanya. Mereka akan dihukum selama-lamanya. Anak-anak sekalian, kasihan sekali orang-orang seperti ini. Tetapi mereka yang memilih itu. Jadi anak-anak sekalian, manusia itu memang sudah berdosa dan tidak mungkin mau menerima Tuhan. Semua manusia itu sombong. Waktu Tuhan datang menawarkan Injil, kita bilang, gak mau percaya sama Tuhan, ngapain percaya? Kita kan sudah enak hidup di dalam dosa. Tapi anak-anak sekalian, padahal tanpa Tuhan kita sedang menuju kebinasaan. Semua manusia menghadapi hal ini. Semua manusia mengalami hal ini. Karena itu kita perlu menginjili. Supaya orang bisa dengar dan orang bisa percaya. Coba kalian pikir, kenapa sih kalian kok bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Bukan tiba-tiba aku mendengar suara dalam hatiku lalu aku percaya Tuhan Yesus. Tidak. Ada orang-orang yang memberitakan Injil kepada kamu. Ada mama yang setiap malam menceritakan Injil kepadamu. Ada papa yang setiap malam membacakan Alkitab kepadamu. Ada orang tua yang setiap malam berdoa untuk kamu. Ada guru sekolah minggu yang selalu setiap minggu menceritakan Injil kepada kamu. Dari sana Tuhan mengubah hati kamu dan kita bisa percaya kepada Tuhan. Maka anak-anak sekalian, kita perlu memberitakan Injil. Kenapa? Karena semua manusia menuju kebinasaan yang mengerikan. Kita menuju penghakiman yang kekal. Kita akan dihanguskan bersama-sama dengan kesucian Tuhan karena kita berdosa. Kita akan dihabisi semuanya. Karena itu kita perlu menginjili, menyatakan kepada orang-orang bahwa Yesus sudah mati buat mereka. Kalau mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka akan diselamatkan. Jadi anak-anak sekalian, kita perlu menginjili. Tapi kadang kita pikir ya, kan saya kan masih kecil. Gimana ya cara saya menginjili? Nah anak-anak sekalian, ibu ada satu cerita. Ini ada seorang anak yang masih sangat kecil sekali. Umurnya baru 2 tahun. 2 tahun bisa ngomong apa sih? Dikit, kata-katanya dikit.
cuma bisa ngomong makan, minum, susu, mungkin tambah sedikit ya, Tuhan Yesus, lalu Yunus, Paulus, misalnya cuma bisa cerita begitu. Tapi anak kecil ini setiap minggu datang ke gereja, dengar lause cerita, dengar ibu guru bercerita tentang firman Tuhan. Setelah pulang, mamahnya tanya di mobil, "Halo, kamu tadi belajar apa aja di sekolah minggu?" Lalu anak ini cerita, ya dia cerita dengan seru tapi dengan kata-kata yang terbatas. Tadi ibu cerita Paulus cerita Injil. Paulus pergi sini cerita Injil. Paulus pergi sana cerita Injil. Lalu orang-orang bertobat, orang-orang percaya Yesus, orang-orang diselamatkan. Anak-anak sekalian, anak umur 2 tahun masih sangat kecil. Setiap minggu mamanya tanya, "Kamu cerita apa tadi di sekolah minggu? Ada cerita apa? Ibu cerita apa?" Lalu kamu harus bagaimana dengan cerita Tuhan, dengan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, suatu waktu anak ini dibawa ke rumah omahnya. Nah, omahnya ini belum percaya Tuhan. Omahnya ini gak kenal Tuhan. Omahnya ini belum pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Lalu anak yang kecil ini lucu sekali. Dia datang, "Oma, aku baru pulang dari gereja," katanya. Wah, oma bilang, "Oh, kamu dari gereja, ngapain di gereja?" Oma tahu gak, tadi ibu guru cerita. Cerita apa? Tuhan Yesus sayang kita. Tuhan Yesus sayang oma, katanya. Oh, omanya bilang, oma kan gak kenal Tuhan Yesus. Tapi oma, Tuhan Yesus sayang oma. Tuhan Yesus tahu gak sayang oma dengan cara mati kayu salib. Anak-anak sekalian, anak umur 2 tahun bisa cerita tentang Tuhan Yesus kepada omanya. Dan itu dia lakukan setiap kali dia ke rumah omanya. Anak-anak sekalian, penginjilan tuh bisa dilakukan dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Anak kecil yang kata-katanya belum banyak, tapi dia bisa ceritakan saja apa yang dia pernah dengar. Dia bisa ceritakan, "Oh, ibu guru sekolah minggu pernah mengajar ini, saya boleh ceritakan sama oma. Ibu guru sekolah minggu pernah mengajar tentang Yesus, saya boleh ceritakan kepada oma." Dan secara tidak sadar anak itu sudah menginjili omanya sejak dia masih sangat kecil, sejak dia masih sangat belum bisa berbicara dengan banyak. Anak-anak sekalian, kita semua diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil. Kita diutus seperti murid-murid untuk memberitakan Injil. Memang saat ini kita tidak bisa melakukan mujizat-mujizat lagi seperti murid-murid. Kenapa? Karena memang sudah ada Alkitab. Dulu murid-murid belum ada Alkitab yang lengkap. Bagaimana orang tahu bahwa kerajaan Allah sudah dekat? Mereka harus tunjukkan dengan mujizat-mujizat. Tetapi zaman kita sekarang Alkitab sudah lengkap. Bagaimana orang bisa percaya Yesus sudah mati bagi kita? Baca Alkitab, sudah ada di dalam Alkitab. Dan yang menjadi tugas kita adalah mari kita memberitakan Injil kepada mereka, kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Mungkin dari antara kamu ada yang punya oma belum percaya Tuhan, ada yang punya opa belum percaya Tuhan, atau ada teman-teman di sekolah belum percaya Tuhan. Kalian bisa ceritakan Injil, gak usah takut karena Tuhan Yesus menyertai. Gak perlu bingung karena Tuhan Yesus menyertai. Kamu bergantung saja pada Tuhan, ceritakan saja dengan cara yang sederhana, dengan cara yang kamu ingat. Kamu mungkin gak hafal banyak-banyak cerita Alkitab, kamu hanya ingat 1-2, ceritakan saja kepada mereka. Ceritakan saja cerita-cerita Alkitab yang kamu tahu. Dari sana kalian bisa perlahan demi perlahan memberitakan Injil. Ingat anak-anak sekalian, orang-orang yang tidak pernah dengar Injil, mereka sedang menuju kebinasaan. Kasihan sekali hidupnya. Karena itu kita yang sudah percaya Tuhan, kita yang sudah pernah dengar Injil, mari kita memberitakan Injil kepada mereka. Supaya mereka juga bisa percaya kepada Tuhan. Mari kita dengan berani, mari kita dengan bergantung pada Tuhan, memberitakan Injil kepada mereka yang belum kenal Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena melalui Injil kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk mama papa yang selalu menceritakan Injil kepada kami. Terima kasih untuk guru sekolah minggu yang selalu menceritakan Injil sehingga kami boleh mendengar dan kami boleh diubahkan dan kami boleh percaya kepada Tuhan. Tuhan sekarang pakai kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kepada oma, kepada opa yang belum kenal Tuhan. Atau kepada teman-teman kami yang belum kenal Tuhan. Beri kepada kami keberanian. Beri kepada kami pertolongan seperti yang Tuhan berikan kepada murid-murid. Supaya kami bisa dengan berani menyampaikan Injil dan mereka orang-orang yang kami injili juga boleh percaya kepada Tuhan.
Tolonglah kami ya Tuhan, sejak dari kecil boleh belajar menyatakan Injil Tuhan kepada teman-teman kami. Terima kasih untuk PA Anak siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. PA Anak kita sampai di sini, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Anak-anak bersyukur untuk firman Tuhan yang kita boleh dengarkan hari ini. Ketika Tuhan mengutus, ketika Tuhan memberikan satu tugas untuk kita kerjakan, Tuhan tidak akan membiarkan kita mengerjakannya sendiri, tapi Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan penyertaan-Nya bagi kita. Itu yang terpenting. Yang penting kita mau taat dulu. Tuhan, aku mau taat. Tuhan, aku mau percaya. Walaupun ini susah, aku mau kerjakan. Mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan lagu Utus Aku Dalam Misimu satu kali. Utus aku dalam misimu, oh Tuhanku, nyatakan kehendak-Mu. Pakaiku sebagai alat-Mu, gereja-Mu dengar Injil Kristus. Dekat jauh jalan berita-Mu, mudah atau susah, Tuhan jalan-Mu ku tempuh. Utus aku dalam misimu, oh Tuhan terimalah seruanku. Sekian anak-anak PA Anak hari ini. Kita jumpa lagi PA Anak minggu depan ya. Sampai jumpa.